Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, ajarilah kami menyadari arti menjadi putra dan putrimu dalam diri Yesus Kristus. Sabdamu yang benar, dan bimbinglah kami menyelami janji kebaikan dan belas kasih-Mu. Serta perkenankanlah kami berada di jalan-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, suatu ketika seorang warga biasa berencana untuk bertemu dengan pejabat pemerintahan. Dengan beragam upaya, perjumpaan itu dimungkinkan setelah sekretaris pejabat tersebut menjadwalkan waktu pertemuan. 2 jam sebelum waktu pertemuan, ia sudah tiba di ruang tunggu kantor pejabat tersebut. Namun, setelah ia menunggu selama 4 jam, sekretaris dari pejabat tersebut datang hanya untuk menyampaikan pembatalan. Agenda Bapak sangat padat, jadi Bapak tidak bisa ditemuinya, katanya singkat. Sebulan kemudian, ia bertemu dengan pejabat tersebut secara tak sengaja tanpa janji.
seorang kenalan dekatnya memungkinkan pertemuan yang tak sengaja itu. Ia merasa perjumpaan terjadi karena pengenalan yang baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kiranya relasi dengan Tuhan pun dapat dimaknai demikian. Pengenalan yang dalam akan Tuhan membantu kita untuk membangun relasi yang intim dan hidup keseharian kita di dalam Tuhan itu. Relasi kita yang dalam dengan Tuhan akan memampukan kita untuk melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa dalam seluruh perjalanan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Yohanes memberikan kesaksian tentang pengenalan akan Kristus yang diimani. Ia mengakui keterbatasannya dalam menyelami dan mengenal Sang Mesias. Namun Yohanes sampai pada pengenalan yang mendalam akan Tuhan berkat sabda dan keterbukaan hatinya kepada Allah. Ia mengakui Yesus sebagai pemeran utama dalam karya keselamatan, sebab ia telah melihat bagaimana Roh Kudus turun atas Yesus itu. Lihatlah anak domba Allah. Peristiwa itulah yang mendasari kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid Tuhan yang telah dibaptis dan yang hidup di zaman sekarang, kita pun dipanggil untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang kita alami dalam seluruh perjalanan hidup kita. Kita telah banyak mengalami penyertaan, bimbingan, perlindungan, serta kasih Tuhan yang luar biasa dalam seluruh perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, segala kebaikan yang telah kita alami, kita terima, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, hendaklah kita nyatakan secara konkret dalam kehidupan kita, dengan memberikan kesaksian tentang Allah yang sungguh luar biasa membimbing menyertai perjalanan hidup kita, dengan hidup sesuai dengan apa yang dikehendakinya, atau dengan kata lain, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya arah tujuan perjalanan hidup kita. Dan karena itu, kita akan menyesuaikan segala kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Hanya kehendak Tuhan yang tertinggi dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu, mari kita berlangkah maju bersama mengarungi tahun 2025 ini dalam semangat relasi yang intim dengan Tuhan. Semoga Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita, dan pada akhirnya kita selalu mengalami kasih dan karunia-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.